Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengetahui atau cara mengecek air radiator mobil itu masih layak digunakan atau tidak. Jadi ini sangat penting sekali ya, karena kasus overheat itu bisa terjadi karena cara mengecek air radiator mobil yang dilakukan ternyata belum menyeluruh. Banyak sekali pemilik kendaraan mobil ataupun bahkan ada beberapa bengkel itu hanya mengecek volumenya saja. Sementara itu, kualitas air radiator seringkali diabaikan. Dan hal tersebut itu wajar sih dan bisa dimaklumi, karena tidak semua orang memiliki alat untuk mengecek air radiator mobil. Dan air radiator mobil itu biasanya kan pakai coolant ya. Ya, air coolant yang dipakai di radiator tersebut. Bahkan banyak bengkel mobil yang tidak memiliki alat ini. Akibatnya apa yang ditimbulkan? Nah, ketika mobil diperiksa radiatornya, banyak mobil yang diduga masih layak jalan hanya karena volume coolant atau air radiatornya itu masih penuh. Coba bayangkan saja, mobil dipakai berulang kali dalam kondisi coolant tidak layak. Memang pada beberapa perjalanan performa mobil itu masih tampak oke sih. Namun saat masalah sudah muncul, maka kerusakannya akan cukup serius. Biaya perbaikannya juga sangat tinggi. Nah, dari hal itulah tadi kita harus bisa memahami dan harus bisa mengecek apakah kualitas air radiator itu masih oke atau tidak. Untuk mengetahui apakah radiator mobil diisi dengan benar, maka air radiator harus dicek kualitasnya, bukan hanya volumenya saja ya. Dalam pengecekan ini ada beberapa hal yang harus dicek. Bagi Anda yang ingin mengecek kualitas air radiator, pastikan untuk melihat beberapa hal ini ya. Yang pertama, titik didih. Semakin tinggi titik didih sebuah coolant atau air radiator, maka semakin baik coolant tersebut digunakan. Sebelum mengisi air coolant baru, tanyakan pada teknisi dan pihak bengkel mengenai titik didih ini. Idealnya, coolant yang bagus memiliki titik didih di atas 115 derajat Celcius. Titik didih ini menjadi alasan mengapa sebaiknya tidak menggunakan air biasa. Karena air biasa itu memiliki titik didih yang cukup rendah. Akibatnya apa? Akibatnya pada suhu 100 derajat air sudah berubah jadi uap. Padahal mesin mobil bisa mencapai suhu tinggi loh. Ya, suhu mobil itu bisa lebih tinggi. Diingat-ingat ya. Lalu yang kedua, kemampuan heat transfer itu sendiri. Jadi ukuran seberapa cepat kemampuan coolant untuk mengalirkan hawa panas pada ruang mesin dan membuangnya. Jadi semakin tinggi heat transfernya, maka semakin cepat pula pendinginan mobil tersebut. Makin tinggi heat transfer, resiko overheat makin rendah loh. Bahkan beresiko overheat menjadi 0%. Selain itu, dengan heat transfer yang baik, maka pemuaian mesin itu menjadi berkurang. Bahkan meminimalisir pemuaian yang terlalu cepat, karena pemuaian mesin itu akibat panas. Dan panas dapat menyebabkan turunnya performa mesin itu sendiri. Bahkan piston dapat jebol juga. Untuk mengecek kedua hal tersebut, ada alat yang harus digunakan. Ada alat khusus yang bisa digunakan. Namun kalian tidak perlu khawatir, karena kalian juga bisa mengeceknya dengan cara yang sederhana. Dan kalian bisa memperhatikan beberapa hal berikut ya, untuk mengetahui dan cara mengecek air radiator mobil dengan mudah. Kenapa kok harus begitu?
karena banyak sekali coolant yang beredar di pasaran. Hampir semuanya itu mengaku sebagai coolant atau air radiator dengan kualitas terbaik. Nah, untuk mendapatkan bukti otentik mengenai kualitas air radiator tersebut ada beberapa cara. Cara pertama, kita bisa dengan menggunakan alat yang dapat menghitung kadar coolant tersebut, titik didih dan heat transfernya. Alat ini harganya cukup mahal, namun ada juga teknik sederhana yang bisa dipakai. Untuk menggunakan trik cara mengecek air radiator mobil tersebut, pastikan kita untuk menyiapkan sedikit waktu, tenaga, dan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, menyiapkan dua jenis air coolant atau air radiator yang berbeda, lalu dua buah wajan kecil, lalu satu kompor yang bisa dinyalakan, lalu termostat. Lalu langkah selanjutnya adalah langkah cara pengetesan. Yang pertama, tuangkan masing-masing coolant ke dalam wadah wajan yang sudah disiapkan. Coolant 1 dituangkan pada wajan pertama, coolant 2 dituangkan pada wajan kedua. Taruh kedua wajan di atas kompor, nyalakan kompor kurang lebih 30 detik saja. Setelah itu matikan api dan diamkan selama 30 detik. Lalu dengan menggunakan termometer, ukurlah suhu pada tiap-tiap air coolant tersebut. Coolant atau air radiator yang berkualitas lebih baik akan memiliki suhu lebih rendah. Mengapa? Karena coolant berkualitas akan lebih cepat dingin dibandingkan coolant jenis lainnya. Nah, jadi seperti itu tadilah hal yang bisa dijelaskan mengenai apa saja yang perlu dan cara pengecekan air radiator mobil, dan juga cara mengecek air radiator mobil apakah kualitasnya lebih baik atau justru kurang baik. Selanjutnya kita akan mengetahui seputar air radiator mobil masih layak digunakan atau tidak ya. Yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah apakah ada merek atau jenis coolant tertentu yang direkomendasikan untuk performa optimal. Iya, karena merek coolant yang bagus itu banyak, tapi beberapa yang sering direkomendasikan antara lain Bridgestone, Top One, dan STP. Pilih yang sesuai spesifikasi mobil kalian ya. Biasanya itu ada kode warna seperti hijau, merah, atau biru. Misalnya mobil Toyota. Mobil Toyota itu umumnya pakai coolant warna merah atau pink. Oh iya, apa itu namanya? Jangan tergiur harga murah. Kenapa? Terkadang coolant yang kurang baik atau coolant yang abal-abal lah, itu malah bikin radiator menjadi korosi nantinya. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuang coolant lama dengan aman dan ramah lingkungan? Untuk membuang coolant lama, jangan langsung dibuang sembarangan ya. Coolant itu mengandung zat kimia yang bisa nggak baik buat lingkungan. Sebaiknya tampung dulu di wadah, terus bawa ke bengkel yang punya fasilitas pembuangan limbah. Mungkin ini saya yakin nggak semua orang memperhatikan hal ini ya. Kenapa harus dibawa ke bengkel yang punya fasilitas? Ya, beberapa bengkel itu menerima limbah coolant untuk diolah lagi. Atau kalian bisa cari tahu tempat pengolahan limbah B3 di daerah kalian masing-masing. Lalu yang ketiga, selain titik didih atau heat transfer, adakah parameter lain yang perlu diperhatikan dalam memilih coolant? Coba perhatikan penjelasan ini ya. Selain titik didih dan heat transfer, ada beberapa hal lain yang perlu kalian perhatikan saat pilih coolant. Yang pertama, pastikan coolantnya memiliki sifat anti korosi yang baik untuk melindungi sistem pendingin dari karat. Kedua, perhatikan jenis bahan aditif yang digunakan. Ada yang berbasis silikat atau OAT, atau yang bisa disebut sebagai organic again teknologi. Biasanya lebih awet dan ramah lingkungan. Ya, coolant OAT ini biasanya lebih awet dan ramah lingkungan.
Terakhir, pastikan coolant-nya itu kompatibel dengan material radiator mobilmu. Lalu yang keempat, seberapa sering idealnya coolant diganti atau dicek kualitasnya. Nah, ini yang paling penting. Jadi seberapa sering dan seberapa idealnya air coolant atau air radiator itu diganti atau dicek kualitasnya dulu lah. Nah, ini kalian perhatikan ya. Idealnya air coolant diganti setiap 40.000 km atau 2 tahun sekali. Mana yang tercapai lebih dulu, tapi kalian juga perlu cek kualitas coolant secara berkala, minimal sebulan sekali lah, terutama sebelum perjalanan jauh. Periksa warna dan kejernihannya. Kalau warnanya udah keruh atau ada endapan, sebaiknya diganti aja tuh air coolantnya atau air radiatornya. Yang kelima, apakah ada perbedaan signifikan antara air coolant dan air radiator biasa? Ayo, tahu nggak ini apa jawabannya? Apakah selalu lebih baik menggunakan coolant saja? Simak penjelasan singkat ini ya. Jadi air coolant dan air radiator biasa itu beda banget loh. Air coolant dirancang khusus dengan titik didih lebih tinggi dan sifat anti korosinya. Sedangkan air biasa gampang mendidih dan bisa menyebabkan karat pada radiator. Jadi pakai air coolant saja. Pakai air coolant itu jauh lebih baik untuk kesehatan mesin mobil kalian. Air biasa cuma boleh dipakai untuk keadaan darurat saja. Ya nggak mungkin lah kalau mobil ada masalah jika kalian memperhatikan mobil tersebut ya. Air biasa itu boleh digunakan, itu pun harus segera diganti dengan coolant secepatnya ya. Tapi saya sangat yakin apabila kalian itu memperhatikan air radiator pada mobil kalian, nggak sampai lah yang namanya kalian harus menggunakan air biasa untuk mengisi radiator, nggak mungkin. Jika kalian benar-benar memperhatikan kondisi air coolant yang ada di radiator kalian ya. Jadi begitulah sedikit tips dan informasi mengenai pentingnya air coolant radiator mobil. Semoga apa yang saya sampaikan di atas tadi itu ada sedikit manfaatnya, terutama untuk saya sendiri selaku pemilik dan pemakai kendaraan mobil. Terima kasih setelah menonton sampai selesai. Jika suka dengan video ini boleh di like, dan jika tidak suka boleh kok di dislike boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.